Oke, pada konten kali ini kita akan membuat konten series recap, dimana sebenarnya series ini sudah tayang di Disney Plus cukup lama, yaitu 1 tahun yang lalu. Pada konten kali ini kita akan membuat series recap Miss Marvel, dimana yang kalian ketahui Miss Marvel ini membuat warna baru dalam series, mungkin ya, dalam series dan perfilman di Marvel Cinematic Universe. Dan pada konten series recap Miss Marvel kali ini kita akan bagi 2 part. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam videonya. Lagi record? Dela. Miss Marvel ini diperankan oleh Kamala Khan, seorang gadis remaja 16 tahun yang berasal dari keluarga Muslim Pakistan dan tinggal di New Jersey. Ia bersekolah di SMA Academic Coles. Kamala juga anak seni. Dia sangat imajinatif dan dia sangat mengidolakan Captain Marvel. Ngefans pakai banget, ngefans sampai mampus. Kamala tinggal bersama kedua orang tuanya, ayahnya yang bernama Yusuf Han dan ibunya yang bernama Muneba Han. Kamala merupakan anak terakhir dari 2 bersaudara. Ia memiliki saudara laki-laki yang bernama Amir Khan, pria dengan berjenggot khas Timur Tengah. Keluarga Kamala bagaikan keluarga cemara. Mereka merupakan keluarga Muslim yang sangat harmonis. Di sini banyak scene-scene yang menunjukkan bagaimana keharmonisan keluarga Kamala. Tapi ibunya agak sedikit protektif, dan Kamala sendiri itu agak kurang setuju dengan sifat ibunya. Seprotektif apa sih ibunya Kamala? Nanti kita bahas. Pada scene awal kita melihat opening Marvel yang sudah ditambahkan karakter baru seperti Moon Knight dan adegan di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Oh iya, ternyata Kamala ini adalah seorang YouTuber loh. Dia memiliki channel bernama Slot Baby Production. Kita melihat stop motion yang dibuat oleh Kamala. Ini keren sih, asli, kreatif banget. Stop motion ini menceritakan tentang pertarungan di Endgame, di mana invasi Thanos yang ingin menghancurkan Avengers, dan Captain Marvel yang tiba-tiba datang untuk membantu mereka dan menjatuhkan kapal Thanos. Cuma tetap sih, karena dia fans beratnya Captain Marvel, Kamala selalu menjadikan Captain Marvel menjadi tokoh yang lebih jago daripada Avengers lainnya. Ya, memang iya sih. Kamala ini hendak datang ke Avengers Con, di mana event itu adalah cosplay karakter Avengers yang digelar untuk mengenang jasa-jasa mereka. Kamala berencana hendak menggunakan kostum Captain Marvel yang ia buat sendiri. Kemudian scene beralih di mana Kamala dipanggil ibunya untuk belajar menyetir, dan Kamala turun ke bawah untuk menemui ibunya. Dan di sini terlihat bagaimana keluarga Kamala yang sangat taat kepada agama mereka. Keluarga mereka juga saling support dan menasihati Kamala. Pada saat Kamala mencoba untuk menyetir bersama instruktur itu, ia tidak sengaja menabrak mobil yang ada di belakangnya, yang ternyata itu adalah mobil dari instruktur itu. That's my car. Tapi karena keluarganya sayang kepada Kamala, tentu ia membela Kamala. Malah instrukturnya yang disalahin. Dasar mama overprotective. Kayak mama kayak siapa ya? Lanjut scene di mana Kamala yang berada di sekolahannya. Dari scene yang ada terlihat bahwa Kamala itu sepertinya kurang gaul ya. Atau mungkin Kamala itu korban bullying di sekolahnya. Atau juga karena Kamala di setiap pelajarannya itu kebanyakan halu. Jadi kayaknya teman-teman sekolahnya menganggap Kamala itu orang aneh. Setelah ia mencoba akrab dengan teman sekolahnya, malah respon mereka cuek. Cuma dia di sekolahannya memiliki teman baik yang bernama Bruno. Ia adalah teman yang sangat baik. Bruno merupakan teman Kamala yang cukup cerdas, di mana ia bisa membuat alat-alat yang canggih. Bruno tahu rencana Kamala untuk acara Avengers Con. Dan Bruno lah yang selalu support dan mendukung apa yang dibutuhkan oleh Kamala. Dan Kamala juga memiliki teman baik bernama Nakia. Dilihat dari komenan di YouTube-nya, dia dan Bruno juga selalu support untuk mendukung Kamala. Kemudian dia bertemu dengan Zoe, teman SMA Kamala. Setelah berbincang-bincang, Kamala dipanggil oleh Pak Gabe Wilson, kepala sekolah di sana, dan ternyata dia adalah pencinta kucing.
Saya cinta kucing. Kepala sekolah memperhatikan selama 2 minggu ini Kamala selalu membuat onar, dan dia diberi peringatan supaya fokus kepada dirinya. Tentunya karena Kamala selalu berhayal, ya halulah gampangnya, tapi bukan halu saru ya. Lanjut di mana Kamala ke sebuah toko swalayan bernama Circle K. Di sana Kamala bertemu dengan Bruno. Dan mungkin swalayan ini adalah milik orang tua dari Bruno. Dan ternyata Bruno di sini yang membantu mengonsep dan membuat kostum yang akan digunakan Kamala di Avengers Con nantinya. Pada saat OTW balik, sepanjang jalan kita diperlihatkan dodol-dodol hayalan Kamala yang bergerak-gerak. Hayalan Kamala selalu ada embel-embel Marvel-nya. Ada Captain Panther, Iron Marvel, Doctor Strange Marvel, Valkyrie Marvel, dan juga ada Princess Marvel, dan yang terakhir ada Captain Marvel Zombie. Saat sudah di rumah, Ibu Kamala membawa sebuah box yang diberi oleh naninya. Nani? Nani itu sebutan untuk nenek orang-orang Pakistan mungkin ya. Kamala menemukan gelang milik neneknya. Cuma ketika ia bertanya ke ibunya, ibunya malah mengalihkan perhatian. Berarti secara tidak langsung dia sebenarnya tahu dong gelang apa itu. Kemudian Ibu Kamala mengajak Kamala untuk berbelanja. Dan ternyata mereka sedang mempersiapkan perkawinan kakak Kamala. Lanjut scene di mana Bruno sedang main ke rumah Kamala. Ia menunjukkan keahliannya dalam membuat gadget canggih. Bruno berhasil membuat kamera pengintai yang bisa diakses dari jarak jauh. Bruno juga membuat alat yang bernama Zuzu, bukan susu. Ya semacam Google Assistant gitulah, yang bisa mengontrol semua perangkat elektronik di rumah. Setelah Bruno pulang, Kamala hendak meminta izin ke orang tuanya untuk hadir di acara Avengers Con. Kamala menjelaskan detail tentang acara itu. Orang tua Kamala sempat sedikit setuju sih demi mendukung anaknya itu. Setelah Kamala memberitahu bahwa ia akan cosplay Captain Marvel, terlalu ketat bunda. Itulah salah satu ke-overprotectivannya. Scene beralih ke Kamala yang sedang mencoba baju bikinannya di kamar. Kamala kepikiran kata ibunya, yang bilang kalau bajunya itu terlalu ketat. Sampai ia mencoba menutup bagian tubuhnya yang dilihatnya terlalu ketat. Ketika Kamala sedang mencoba baju bikinannya, tiba-tiba ibunya datang dan memberinya izin untuk datang ke Avengers Con. Tapi ada syaratnya. Ia harus ditemani ayahnya selama 2 jam dan memakai baju Hulk gamis. Ada manik-maniknya, cuk. Ini Hulk bernuansa Timur Tengah. Dengan mengejutkan, ayah Kamala masuk dengan kostum Hulknya. Tapi kalau dilihat-lihat ini merefer kepada karakter Maestro nggak sih? Tetapi Kamala tidak setuju dengan yang disarankan oleh orang tuanya. Dan pada akhirnya Kamala tidak diizinkan untuk datang ke Avengers Con itu. Dan tetap melarangnya untuk memakai baju-baju ketat. Firasat dari Kamala dan Bruno ternyata benar, bahwa orang tua Kamala tidak mengizinkannya untuk berangkat. Pada akhirnya Kamala dan Bruno bertemu di atap. Kamala curhat tentang apa yang sedang dialaminya. Ketika sudah saling bercurhat ria, Bruno memberikan sarung tangan Photon yang dibuatnya sendiri kepada Kamala. Ya, untuk menambahkan kesan Captain Marvel di Avengers Con nanti. Kemudian scene berlanjut ke... Aduh, banyak cewek-cewek lagi ganti baju guys. Karena mungkin kepikiran sama bagaimana caranya agar bisa ke Avengers Con, Kamala halu lagi. Kamala sampai tidak fokus dalam aktivitas sekolahnya. Sampai di rumah, Kamala akhirnya menemukan cara bagaimana untuk pergi tanpa ketahuan ke Avengers Con, yaitu dengan memanfaatkan Zuzu untuk memonitoring rumah Kamala. Dengan imajinasinya, Kamala membuat plan dengan detail dan dipresentasikan kepada Bruno untuk mengetahui bagaimana caranya bisa kabur dari rumahnya. Dengan saran dari Bruno, Kamala berencana ke loteng untuk mencari gelang yang diberikan oleh neneknya, dengan tujuan kostumnya masih bernuansa Pakistan.
Kamala mencoba kabur sesuai dengan rencananya dan ya tidak berhasil. OTW lah mereka menuju Avengers Con dengan segala problem yang dihadapi. Ternyata lokasi Avengers Con itu berada di Camp Lake. Dan yang kita tahu kondisi terakhir gedung itu sudah hancur di film Captain America in the Winter Soldier. Yang di sini kalau dilihat-lihat sudah direnov ya. Di dalam Avengers Con itu berisi stand-stand anggota Avengers, pernak-pernik, merchandise, cosplayer, dan beberapa cameo dari film MCU awal-awal. Ia bisa memonitor aktivitas rumah lewat HP-nya untuk memastikan orang tuanya tidak mencari Kamala. Pada saat akan memulai kompetisi kostum Captain Marvel, di sana ia bertemu Zoe yang ternyata ikutan juga. Dan langsung Kamala kena mental. Kamala pun bersiap untuk mengikuti kompetisi kostum itu dengan memakai kostum buatannya. Tetapi sayangnya sarung tangan Photon yang dipersiapkannya sebagai pelengkap justru ketinggalan di kamar mandi dan membuat Kamala sedikit panik. Namun karena kompetisi itu segera dimulai, akhirnya ia memakai gelang pemberian neneknya sebagai aksesoris tambahan. Ketika sudah dipakai, secara ajaib gelang itu mengeluarkan aura-aura ungu yang membuat Kamala linglung sementara. Secara tidak sengaja Kamala dapat mengeluarkan energi padat yang berbentuk kristal. Dan Kamala yang belum bisa mengontrol kekuatan itu membuat kegaduhan di acara Avengers Con. Sampai suatu momen dia tidak sengaja menjatuhkan patung Mjolnir yang membuat Zoe hampir celaka. Namun dengan tidak sengaja ia mengeluarkan tangan kristal untuk menyelamatkan Zoe. Kegaduhan di acara itu membuat Kamala terdiam. Ketika sudah pulang, Kamala ketahuan ibunya nih. Dan sang ibu sudah berdiri dan menyambut Kamala dengan kecewa. Tapi setelah itu Kamala tiduran sambil senyum-senyum. Karena gelang itu membuatnya hampir sama dengan idolanya, yaitu Captain Marvel. Dengan kekuatan barunya Kamala memiliki kehidupan yang happy. Di sini mulai ada perbedaan nih, di mana sebelumnya Kamala di sekolah dianggap orang aneh oleh teman-temannya. Sekarang dia lebih pede di sekolahnya. Pede lah pokoknya. Ketika jalan di lorong, ia seakan-akan menjadi sosok yang terkenal di sekolahannya. Kamala menjadi pede karena kejadian di Avengers Con itu, di mana Kamala berhasil membuat heboh satu Avengers Con dengan dia memperlihatkan kekuatan barunya. Pede gila nih si bocah. Sampai-sampai terjadi momen FTV, di mana Kamala tidak sengaja bertabrakan dengan laki-laki. Siapakah dia? Mari kita lanjut dulu. Di lorong seperti biasa ia bertemu dengan Bruno. Bruno di sini juga sedikit heran dengan apa yang terjadi setelah Avengers Con itu. Nah, di sini identitas asli Kamala masih belum ketahuan nih. Tiba-tiba satu sekolah dibikin heboh dengan followers dari Zoe meningkat drastis. Zoe mengunggah video di sosial media dengan membicarakan dirinya yang sudah diselamatkan oleh superhero. Jadi Zoe ini masih belum tahu kalau yang menyelamatkan itu adalah Kamala. Di sini Kamala agak sedikit iri ya, karena follower Zoe meningkat pesat gara-gara kejadian itu. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Nakia yang mengajaknya pergi ke kantin. Pada saat di kantin, mereka diperlihatkan Zoe yang sedang bercerita tentang pengalamannya yang ditolong oleh superhero. Zoe merasa kagum dengan apa yang dilakukan oleh Kamala pada saat itu. Namun Zoe menyebut Kamala dengan julukan Nightlight. Nightlight. Langsung raut muka Kamala berubah. Ya mungkin karena itu bukan jawaban yang diharapkan oleh Kamala kali ya. Zoe akan mengadakan pesta di rumahnya dalam rangka merayakan dirinya yang selamat dari kejadian di Avengers Con. Di tengah obrolan Zoe, tiba-tiba laki-laki yang tabrakan dengan Kamala tadi diundang untuk hadir dalam pesta tersebut. Yang ternyata laki-laki itu bernama Kamran, seorang siswa senior yang baru saja pindah sekolah. Awalnya Kamala tidak mau datang ke pesta itu. Namun karena Zoe mengajak Kamran, akhirnya dia mau datang ke pesta itu. Mulai naksir nih si bocah.
Scene beralih di mana Kamala dan Bruno pergi ke sebuah ruangan yang sepertinya ada di gudang atau backstage sebuah panggung. Kamala di sini mencoba mengeluarkan kekuatannya. Namun karena memang belum terbiasa, Kamala masih belum bisa mengontrol kekuatannya. Dengan begitu, Kamala dengan semangat melatih tubuhnya supaya bisa mengendalikan kekuatannya itu. Pada awalnya Kamala berpikir mungkin dirinya hanya bisa mengeluarkan cahaya saja. Namun dia termotivasi dengan game yang sedang dimainkan Bruno. Kamala mencoba membuat pijakan yang membuat dirinya seakan-akan bisa melayang di udara. Langsung Kamala mencoba idenya itu di atas toko milik Bruno. Mulailah Kamala mencoba kekuatannya. Ya walaupun masih belum bisa-bisa banget sih. Kemudian di sini Bruno memberitahu bahwa sebenarnya kekuatannya itu bukan datang dari gelang, namun malah dari dalam diri Kamala. Mungkin dari sini sudah bisa tertebak, di mana kekuatan yang dimiliki Kamala itu adalah kekuatan keturunan. Nah, mungkin saja gelang itu hanya sebatas untuk mengontrol kekuatannya saja. Ada apa dengan keluarga Kamala? Apakah keluarga Kamala adalah keluarga superhero? Dengan semangat Kamala masih mencoba latihan untuk mengendalikan kekuatannya itu. Dan sampai suatu momen, kita diajak melihat callback ke adegan Black Widow dan Clint pada saat di Vormir. Yang kampretnya, tak kira jatuh dari ketinggian yang tinggi banget, malah segitu doang. Sampai akhirnya Kamala bisa nih sedikit mengendalikan kekuatannya. Scene beralih ke Kamala dan Nakia yang sedang beribadah di masjid. Dimulai dari wudhu, kemudian sholat, dan diakhiri dengan ceramah yang dipimpin oleh Syekh Abdullah. Ini si kampret malah main IG di tengah ceramah. Syekh Abdullah mengumumkan akan ada pemilihan dewan masjid, dan Kamala mendukung Nakia untuk menjadi salah satu kandidatnya. Setelah selesai beribadah, Nakia dikagetkan dengan sepatunya yang hilang. Padahal sebelumnya sepatunya ditaruh di samping sepatu Kamala. Ternyata nggak cuma di Indo aja nih yang maling sandal masjid, masih ada aja di Amerika. Kayaknya bocil ini deh yang ngambil. Tapi salut banget sih sama MCU, baru kali ini mengangkat seriesnya dengan tema Islami. Emang ini series terbaik untuk saat ini. Scene beralih ketika Kamala sudah di rumah. Dia meminta maaf kepada ibunya soal dirinya kabur ke Avengers Con. Karena ibunya sayang, ibunya langsung memaafkan. Dengan begitu, langsung Kamala memanfaatkan keadaan untuk meminta izin pergi ke rumah Zoe untuk berpesta. Dan beruntungnya Kamala diizinkan untuk pergi. Lanjut scene beralih ke suasana pesta di rumah Zae, di mana ketiga sahabat ini bertemu. Pada suatu momen, karena Kamala taat pada agamanya, ketika dia ditawari minuman jeruk, Kamala sampai bertanya, si bang malah nyampurin minuman jeruk itu dengan vodka. Tapi lucunya di sini Kamala sampai keenakan ya. Kemudian di tengah pembicaraan, Kamran membuat Kamala berbunga-bunga dengan aksinya yang melompat ke kolam. Dengan telanjang dada ia menghampiri Kamala. Yang ternyata dia cuma mau ngambil baju yang diinjak Kamala. Tiba-tiba ada polisi dong. Belum aja menikmati pestanya udah bubar aja. Dengan baik hati Kamran menawarkan kabur menggunakan mobil sportnya. Ternyata Kamran anak orang kaya nih. Di perjalanan, Kamala dan Kamran saling bercerita seru. Mulai ada kecocokan yang dirasakan Kamala kepada Kamran. Di sini Bruno selalu memperhatikan mereka berdua bercerita. Tanpa ragu Bruno ikut nyambung ikutan cerita. Mungkin di sini Bruno mulai cemburu dan ternyata selama ini mungkin naksir sama Kamala. Cuma Kamalanya malah naksir sama Kamran. Dikasih nomor HP lagi. Kisah cinta segitiga. Pulang ke rumah Kamala langsung joget-joget kegirangan. Sampai-sampai dia halu dan melamun di sekolahnya.
Tiba-tiba hidung Kamala tidak sengaja mengeluarkan energi dan membuatnya ke kamar mandi untuk menyembunyikannya. Entah apa yang terjadi. Kemungkinan karena Kamala masih belum bisa mengontrol kekuatannya itu pastinya. Dan dilanjut dengan obrolan bestai dengan Nakia. Ternyata Nakia ini sama supportnya kayak si Bruno. Scene beralih ke Bruno yang sedang dipanggil oleh kepala sekolah. Kabar gembira untuk Bruno. Dia baru saja mendapatkan program pembelajaran beasiswa di Caltech. Yang kalau diperhatikan sebelumnya pada episode 1, Bruno mencoba mendaftar untuk masuk ke Caltech. Tapi di sini Bruno agak ragu nih, karena lokasi sekolahnya itu berada di California, yang jelas jauh dari New Jersey. Dan yang bikin dia galau lagi adalah Kamala lagi deket sama Kamran. Galau dah tuh si Bruno. Scene beralih ke Kamala yang sudah dijemput Kamran naik mobil. Kamran mengizinkan Kamala untuk menyetir mobilnya. Ya walaupun masih ngeri-ngeri sedep sih. Mereka berdua tiba di restoran India nih untuk makan siang. Namun sialnya pada asik mengobrol, mereka bertemu Mas Amir dan tunangannya. Dan sepertinya Kamala di sini masih belum boleh pacaran nih. Sampai-sampai Kamala bilang bahwa Kamran adalah saudara sepupunya. Scene beralih di rumah Kamala. Mereka sedang makan malam dan juga di sini kita melihat ada tunangan dari kakaknya Kamala. Kembali lagi terlihat kerukunan di keluarga mereka. Sampai suatu momen ayah Kamala menceritakan kejadian yang terjadi di masa lalu keluarga mereka. Ayah Kamala menceritakan terjadi perang saudara yang membuat India terpecah belah. Ayah Kamala juga menceritakan kisah dari keluarga Muniba, di mana pada momen kerusuhan itu, nenek Kamala yang bernama Sana pada saat balita terpisah dengan orang tuanya di stasiun kereta. Mereka berencana untuk pergi dari kota itu. Ayah Sana sampai bingung mencari Sana. Tapi anehnya secara ajaib Sana berhasil masuk ke dalam kereta sebelum kereta itu berangkat. Seorang anak balita yang terpisah dari orang tuanya di tempat ramai, tapi secara ajaib bisa selamat. Kata ayah Kamala sih karena Sana mengikuti jejak bintang. Dan ibunya Sana hilang entah kemana. Mungkin dari sini sudah agak sedikit terjawab ya, bagaimana asal-usul kekuatan gelang itu. Ya walaupun baru dikit banget sih. Kemudian secara tiba-tiba gelang itu menjadi aktif yang membuat Kamala terdiam dan pingsan. Di depan Kamala dia melihat semacam ada portal yang menampilkan sosok perempuan. Siapakah dia? Lanjut. Di sini Kamala VC-an sama naninya untuk membahas masalah gelang itu. Dan gelang itu milik buyut dari Kamala yang bernama Aisyah. Namun Nani tidak mau membahas soal gelang itu. Apakah gelang itu yang membuat Aisyah menghilang? Scene beralih keesokan harinya di mana keluarga Kamala merayakan Idul Fitri yang digelar di depan masjid. Di sini seru sih, kocak aja gitu. Selain Nakia yang lagi promosi diri dengan membagikan pamflet, ada juga scene menunjukkan kelompok-kelompok dari jamaah masjid. Ada The Maski Bros atau pemuda masjid, ada pemuda alim, ada guru sekolah minggu, ada kelompok ciwi-ciwi Instagram, ada kelompok mualaf, ada bocil-bocil masjid, dan ada kelompok tante-tante rempong suka ngerumpi. Ya seru aja sih lihat scene-scene ini. Umat muslim di sana sangat bahagia merayakan hari kemenangannya. Canda, tawa, bahagia tertuang di acara itu. Scene beralih di mana Zae sedang diinterogasi oleh Diodisi soal kejadian di Avengers Con itu. Di sini Diodisi mengambil keputusan untuk mencari dalang di balik kejadian malam itu. Karena setelah beberapa kejadian di MCU yang mengakibatkan kerusakan besar di beberapa kota, makanya Diodisi ini melakukan tindakan pencegahan terhadap aksi superhero dengan menangkap superhero itu. Scene beralih lagi ke suasana malam Idul Fitri di mana Kamala sedang ngobrol dengan tante-tante rempong. Di sini sedikit menjelaskan bagaimana sosok buyut Kamala yang terkesan buruk di mata keluarganya.
Pasti ada sesuatu di balik kejadian Aisyah yang menghilang, dan mungkin ini asal-usul kekuatan gelang tersebut. Pada saat asik mengobrol, ada bocil FF yang mau selfie di atas tower masjid dan terpleset hingga mau jatuh. Dengan cepat Kamala ganti kostum Captain Marvel-nya untuk menyelamatkan bocil itu. Bocil itu hampir terselamatkan dengan Kamala bisa mengendalikan kekuatannya. Namun di suatu momen, Kamala terdiam dan melihat kembali sosok wanita yang muncul di hadapannya, yang membuat bocil itu hampir celaka. Dengan kejadian itu, Diodisi datang untuk menangkap Kamala. Di sini kita melihat drone yang sama kayak di Spider-Man Far From Home ya. Berarti di sini kita tahu nasib Aidet setelah kejadian di London. Kamala dengan paniknya bisa mengeluarkan potensi kekuatannya dan bisa menghindar dari kepungan Diodisi. Kemudian Kamran datang yang mengendarai mobil untuk menyelamatkan Kamala. Dan plot twist di episode ini adalah Kamala, I've been waiting a very long time to meet you. ternyata sosok wanita bercahaya yang dilihatnya adalah ibu dari Kamran. Anjay! Keluarga Kamran ini pasti memiliki hubungan dengan nenek buyutnya Kamala dan paham soal gelangnya itu. Apakah mungkin keluarga Kamran ini adalah keluarga superhero? Apakah mereka adalah kelompok mutan? Atau mungkin malah inhuman? Episode ketiga ini dibuka dengan scene kerusuhan yang menimpa India pada tahun 1942, di mana Inggris sedang melakukan penjajahan atas India. Ini sekaligus menggambarkan apa yang sudah diceritakan oleh ayah Kamala. Dan di sini kita melihat ada ibu dari Kamran yang bernama Najma. Kok bisa ya di tahun 42 sampai masa sekarang belum mati? Nanti ada penjelasannya. Dalam scene itu Najma dan kelompoknya sedang berada di sebuah kuil India kuno yang bisa dilihat dari reruntuhan patung Buddha di sana, dan mereka sedang mencari sebuah gelang. Jika kalian perhatikan, ada motif Ten Rings di lantai kuil itu. Lalu apa hubungannya mereka dengan Ten Rings? Dan akhirnya terreveal wajah muda dari buyut Kamala, yaitu Aisyah yang bergabung dalam kelompok itu. Ternyata gelang itu memiliki pasangannya. Aisyah dan kawan-kawannya hendak mencari gelang yang satu lagi. Pada saat mereka berusaha mencari gelang itu, tiba-tiba tentara Inggris menyerang, yang membuat gua itu akan runtuh. Aisyah sempat memakai gelang itu, dan kalau dilihat-lihat sewaktu dia memakai gelang itu, efeknya hampir sama pas Kamala juga pertama kali pakai gelang itu. Cuma si Aisyah ini lihat sosok apa ya? Dan berpisahlah mereka untuk menyelamatkan diri dari reruntuhan gua. Scene langsung beralih ke rumah Kamran, di mana scene ini merupakan lanjutan dari episode sebelumnya. Di malam yang sama, ibu Kamran membawa Kamala ke rumahnya. Dan di sini Najma bercerita sedikit tentang kejadian kerusuhan waktu itu, di mana mereka berpisah dengan Aisyah hingga sekarang. Ini nih yang bikin heran. Di tengah pembicaraan dengan Kamala, Najma menjelaskan bahwa mereka adalah makhluk dari dimensi lain termasuk Aisyah. Aisha is from another dimension, and so are we. Dan mereka juga sudah hidup di bumi selama kurang lebihnya 100 tahun. Lalu apa yang membuat mereka panjang umur tanpa adanya penuaan? Najma juga menjelaskan pada momen tahun 94 mereka sudah hampir bisa pulang ke dimensi mereka. Namun karena terjadi kerusuhan, akhirnya mereka terjebak di dunia ini hingga sekarang. Dimensi lain yang dimaksud di sini adalah sebuah dimensi rahasia yang ada di Marvel Universe. Kalau kalian baca komiknya, ras kelompok ini termasuk ras terkuat di Marvel Universe. Di tengah obrolan seriusnya, Kamran diam-diam curi-curi pandang ke Kamala, yang membuat Kamala sampai kesemsem kegirangan. Lama-lama si Kamala ini manis juga ya. Lanjut pembicaraan Kamala dengan Najma. Najma menjelaskan bahwa dimensi mereka bernama dimensi Noor atau dimensi cahaya, dan kelompok mereka bernama Clandestine.
Mereka semua memiliki elemen Noor termasuk Aisyah dan Kamala tentunya. Makanya mereka sampai saat ini bisa hidup abadi tanpa adanya penuaan. Kalau lihat di episode 2, Bruno pernah menjelaskan bahwa kekuatan yang dimiliki Kamala itu bukan dari gelang, namun malah dari tubuhnya. Najma menjelaskan kalau emang dirinya tidak bisa mengakses kekuatannya secara utuh karena Najma berada di dimensi yang berbeda. Nah, di sini berarti mulai terjawab bagaimana kekuatan dari Kamala bisa keluar. Karena dia merupakan keturunan campuran ras Noor dan ras manusia bumi. Mereka percaya bahwa gelang itu dapat mengembalikan mereka kembali ke dimensi asalnya. Kamala bertanya sebutan ras dari Najma. Pada saat Najma menyebut bahwa salah satu sebutannya adalah jin, langsung si Kamala panik. But what they're most commonly known as is jinn. I'm sorry, did you just say jinn? Bayangin seorang yang taat agama, rajin ibadah, ternyata keturunan jin. Scene beralih di mana Kamala bertemu dengan Bruno dan menceritakan bahwa dirinya adalah keturunan jin. Kamala sampai heran kenapa harus jin. Kamala hendak meminta tolong Bruno untuk membantunya dalam menggali info tentang dimensi Noor. Nah, uniknya Bruno menyebutkan Dr. Erik Selvig, di mana yang kita tahu Selvig ini legend ya di MCU. Ia menulis buku tentang antar dimensi. Apakah di sini Erik akan dimunculkan kembali? Oh iya, Kamala ini lagi viral di medsos. Sampai-sampai Deodays bergerak cepat untuk menangkap Kamala. Dengan cepat Deodays bergerak untuk mencoba mencari Kamala di masjid. Deodays itu masuk ke masjid tanpa permisi dan tiba-tiba masuk. Mungkin karena anggota Deodays ini tidak mengerti konsep beribadah di masjid, makanya sampai-sampai tidak melepas sepatunya. Namun karena Syekh Abdullah sangat toleransi, dia tidak marah dengan apa yang dilakukan Deodays di masjid. Nah gini nih, harusnya di Indonesia gini, saling toleransi, bukannya malah bikin bom. Lanjut, scene beralih di rumah Kamala yang sedang menonton video viralnya. Dan tiba-tiba Nakia masuk dengan perasaan kesal. Di sini Nakia belum mengetahui identitas asli dari Nightlight yang ada di kejadian malam Idul Fitri itu. Nakia juga kesel, gara-gara Deodays rencana Nakia agak sedikit berantakan. Namun karena Nakia bestainya Kamala, Kamala dengan hangat tetap mensupport Nakia. Lanjut scene beralih ke suasana kemeriahan di rumah Kamala. Yang jelas ini adalah serangkaian acara dari pernikahan Amir. Ceritanya nek neng Jawa ya kayak ngunduh mantu lah. Di sini terlihat beberapa orang yang sama yang hadir di acara Idul Fitri. Cuma kalau diperhatikan, sekelas pernikahan seorang anak dan seorang cucu, nenek Kamala tidak hadir dalam acara tersebut. Ada apakah gerangan? Kehangatan dan kebahagiaan tertuang di dalam momen itu. Kamala sedang menyendiri di depan rumahnya dan Syekh Abdullah menghampirinya. Di tengah obrolan itu, Kamala meminta pendapat kepadanya tentang aksi Kamala di malam itu. Dan Syekh Abdullah menjawab dengan sangat bijak. Good. It's not a thing you are, Kamala. It is a thing you do. Kemudian Kamala membuka box yang diberi oleh Bruno, yang isinya ternyata sebuah topeng. Mungkin untuk kostum barunya nanti. Scene beralih ke toko milik Bruno, di mana ayah Kamala sedang beli jajan di situ. Di sini Bruno sedang belajar tentang dimensi Noor itu dan kepo soal jin. Ayah Kamala yang mengerti bahasa Urdu mengartikan artikel yang sedang berusaha diartikan oleh Bruno. Ayah Kamala menjelaskan bahwa ada sekelompok jin yang diasingkan dan terjebak dari dimensinya dan mencari kunci untuk kembali pulang. Di mana yang dimaksud di sini adalah kelompok clandestine itu. Apa yang dituliskan di artikel itu sama dengan kejadian yang sedang terjadi sekarang. Bruno di sini mencoba untuk membantu Kamala untuk mencarikan solusinya. Namun itu agak terlambat karena Bruno memutuskan untuk sekolah di Caltech. Kemudian scene beralih ke Kamala yang sedang ngobrol dengan emaknya. Di sini emaknya selalu support Kamala.
Namun Kamala di sini masih belum bisa jujur dengan emaknya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu hari pernikahan Amir dan Tasya tiba. Di sini Amir dan bapaknya sedang mengobrol. Yang intinya bahwa bapaknya sangat senang Amir menikah dan tidak salah dengan keputusan itu. Di tengah obrolan, Kamala nguping apa yang sedang dibicarakan Amir dan bapaknya. Ayah Kamala berkata, You are brave, my son, because you have chosen family, and the man who chooses family never alone. Dengan perkataan bapaknya itu, Kamala mulai sedikit agak lega nih. Mungkin suatu saat nanti akan bilang jujur kepada keluarganya. Scene beralih ke ijab kabul pernikahan Amir. Yang kalau dilihat di sini budaya menikah agama muslim di sana agak sedikit berbeda ya dengan di Indo. Dan akhirnya Amir dan Tasya sudah sah. Takbir! Tiba-tiba scene beralih ke pembicaraan Kamran dengan Najma. Nah, di sini nih, mulai ada kukira teman ternyata lawan. Kelompok jin ini memaksa Kamala untuk segera membantunya membuka portal untuk mereka kembali ke dimensinya. Namun karena Kamala masih sibuk dengan keluarganya dan juga dia takut sedang diincar oleh Diodisi, makanya dia masih belum bisa untuk melakukan itu. Nampaknya di sini sifat jin mereka keluar. Tanpa memikirkan apapun, Najma memaksa Kamala untuk segera membantunya. Namun di sini Kamran justru membela Kamala supaya tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Scene beralih di malam resepsi pernikahan Amir. Di sini terlihat momen bahagia di keluarga Kamala. Nuansa khas Bollywood terpampang jelas di sini dengan tarian khasnya. Semua keluarga Kamala melakukan tari-tarian untuk merayakan momen itu. Sampai-sampai Bruno pun ikut dalam tari-tarian itu. Setelah tari-tarian khas India, lanjut ke nuansa romantik yang diiringi oleh Brown Jovi. Di sini Kamala mengajak Bruno untuk berdansa. Sungguh sangat romantis. Bruno langsung melayang 1000 kepayang sih diajak Kamala dansa. Namun belum sampai melayang, momen romantis itu diganggu oleh Kamran yang datang untuk memberitahu bahwa ibunya akan menyerang dan bisa saja membunuh orang-orang di resepsi itu. Najma datang ke acara itu untuk memaksa Kamala membuka gerbang dimensi Nor. Dengan cepat Kamala membunyikan alarm kebakaran untuk menarik orang keluar dari gedung itu. Dan akhirnya pertarungan pun terjadi antara Kamala dengan kelompok jin itu. Ternyata kelompok jin ini memiliki super strength. Bayangkan aja seorang Kamalahan yang masih bocil bisa menghadapi kelompok jin itu sendirian. Dengan kepanikannya, Kamala bisa menahan semua serangan yang diberikan oleh kelompok itu dengan mengeluarkan kekuatannya. Nah, dari sini mulai ketahuan musuh utama yang akan dihadapi Kamala di series ini, yaitu menghadapi kelompok jin yang berusaha untuk merebut gelang itu. Yang tentunya menurutku pribadi sih ada maksud lain kelompok itu ingin pulang ke dimensinya. Kemungkinan kelompok ini ingin menguasai bumi dengan membuka portal dan membawa ras jin lainnya untuk menginvasi bumi. Terlihat pada episode 1 di mana Kamala pada saat pertama kali memakai gelang itu melihat sekumpulan mata orang yang menyala-nyala dan berbaris. Kemungkinan mereka menunggu untuk dibukakan aksesnya menuju bumi. Masuk akal ya teori ini. Di sini orang tua Kamala khawatir dengan Kamala dan menanyakan kepada Bruno di mana Kamala sekarang. Namun Bruno hanya diam karena belum bisa memberitahu kejadian asli yang sedang terjadi. Pada saat di dapur, Kamala masih mencoba untuk kucing-kucingan dengan kelompok jin itu. Dan kita bisa lihat salah satu anggota mereka bisa mengeluarkan senjata secara gaib dari mana saja. Lanjut sini pertarungan di ruangan resepsi. Dan di sini Bruno hendak menolong namun malah kena hantam. Dan di sini Kamran juga membantu Kamala melawan kelompok jin itu. Setelah pertarungan itu, Kamala berhasil dikepung Najma.
Dan Najma ini membuka penglihatan lewat gelangnya dan melihat kereta uap dengan tulisan Karachi yang tertera di lokomotif itu. Tidak lama kemudian Diodisi datang untuk menangkap mereka termasuk Kamran. Namun Kamala di sini berhasil kabur dengan Bruno. Pada saat Kamala dan Bruno kabur, Nakia melihat Kamala mengeluarkan kekuatannya itu. Dan heranlah dia, ternyata selama ini Scene beralih ke rumah Kamala, di mana orang tua Kamala sangat khawatir kepada Kamala. Mereka meminta Kamala untuk jujur, namun Kamala masih belum bisa menceritakannya. Pada saat di kamar, Kamala di WC sama naninya. Nenek tersebut bilang ke Kamala untuk segera pergi ke Karachi. Ada apa sih emang di sana? Yang jelas ada hubungannya dengan cerita ayah Kamala waktu itu, di mana Aisyah tiba-tiba menghilang. Mungkin lokasi ini menjawab semua kebingungan yang ada dalam series ini. Dan berakhirlah episode 3 ini.